Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Oktaviani dari Manajemen Sumber Daya Perairan NPM 2040102031 pada mata kuliah Ekologi Perairan Estuari dan Laut Tropis ini saya akan membawakan materi mengenai ekologi perairan estuari. Adapun yang pertama definisi dan tipe estuari. Estuari adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah percampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya, saluran air tawar dan genangan air tawar. Lingkungan estuari merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, tetapi terlindung dari pengaruh gelombang laut. Menurut Began 2002 dan Pritchard 1976 dalam TIWAU 2003, estuari adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Percampuran air laut dan air tawar mempunyai pola percampuran yang khusus. Berdasarkan pola pencampuran air laut, secara umum terdapat 3 model estuari yang sangat dipengaruhi oleh sirkulasi air, topografi, kedalaman, dan pola pasang surut karena dorongan dan volume air akan sangat berbeda khususnya yang bersumber dari air sungai. Qasim 2005. Berikut ini pola percampuran air laut dan air tawar. Yang pertama, pola pencampuran. 1. Pola dengan dominasi air laut atau short wake estuary yang ditandai dengan desakan dari air laut pada lapisan bawah permukaan air saat terjadi pertemuan antara air sungai dan air laut. Salinitas air dari estuari ini sangat berbeda antara lapisan atas air dengan salinitas yang lebih rendah dibanding lapisan bawah yang lebih tinggi. Kedua, pola percampuran merata antara air laut dan air sungai atau well mixed estuary. Pola ditandai dengan percampuran yang merata antara air laut dan air tawar sehingga tidak terbentuk stratifikasi secara vertikal, tetapi stratifikasinya dapat secara horizontal yang derajat salinitasnya akan meningkat pada daerah dekat laut. Yang ketiga, pola dominasi air laut dan pola percampuran merata atau pola percampuran tidak merata atau partially mixed estuary. Pola ini akan sangat labil atau sangat tergantung pada desakan air sungai dan air laut. Pada pola ini terjadi percampuran air laut yang tidak merata sehingga hampir tidak terbentuk stratifikasi salinitas baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Yang keempat, pada beberapa daerah estuari yang mempunyai topografi unik, kadang terjadi pola tersendiri yang lebih unik. Pola ini cenderung ada jika pada daerah muara sungai tersebut mempunyai topografi dengan bentukan yang menonjol, membentuk semacam lekukan pada dasar estuari. Tonjolan permukaan yang mencuat ini dapat menstagnankan lapisan air pada dasar perairan sehingga terjadi stratifikasi salinitas secara vertikal. Pola ini menghambat turbulensi dasar yang hingga salinitas dasar perairan cenderung tetap dengan salinitas yang lebih tinggi. Tempat pertemuan arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan pengaruh kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fisika lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. Yang pertama, pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun sifat air laut. Yang kedua, perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas di dalamnya melakukan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. Dan yang ketiga, tingkat kadar garam di daerah estuari tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus-arus lainnya, serta topografi daerah estuari tersebut. Selanjutnya ada tipe-tipe estuari. Yang pertama, estuari daratan pesisir atau coastal plain estuary. Pembentukannya terjadi akibat penaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai.
TIWO 2003, contohnya estuari daratan pesisir. Yang kedua, estuari tektonik terbentuk akibat aktivitas tektonik atau gempa bumi atau letusan gunung berapi yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah yang kemudian digenangi oleh air laut pada saat pasang. Contohnya Teluk San Francisco di California. Yang ketiga, gobah atau teluk semi tertutup terbentuk oleh adanya beting pasir yang terletak sejajar dengan pasir pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut. TIWO 2003 contohnya di sepanjang pantai Texas dan pantai Teluk Florida. Kemudian ada karakter fisik estuari. Yang pertama ada salinitas. Salinitas di estuari dipengaruhi oleh musim, topografi estuari, pasang surut, dan jumlah air tawar. Pada saat pasang naik, air laut menjauhi hulu estuari dan menggeser isohalin ke hulu. Pada saat pasang turun, menggeser isohalin ke hilir. Rotasi bumi juga mempengaruhi salinitas estuari yang disebut dengan kekuatan Coriolis. Rotasi bumi membelokkan aliran air di belahan bumi. Di belahan bumi utara, kekuatan Coriolis membelokkan air tawar yang mengalir keluar sebelah kanan jika melihat estuari ke arah laut, dan air asin mengalir ke estuari digeser ke kanan jika melihat estuari dari arah laut. Kemudian yang kedua, substrat. Dominasi substrat pada estuari adalah lumpur yang berasal dari sedimen yang dibawa ke estuari oleh air laut maupun air tawar. Sungai membawa partikel lumpur dalam bentuk suspensi. Ion-ion yang berasal dari air laut menyebabkan partikel lumpur menjadi menggumpal dan membentuk partikel yang lebih besar, lebih berat, dan mengendap membentuk dasar lumpur yang khas. Yang ketiga, suhu. Suhu air di estuari lebih bervariasi daripada suhu air di sekitarnya, karena volume air estuari lebih kecil daripada luas permukaan yang lebih besar. Hal tersebut menyebabkan air estuari menjadi lebih cepat panas dan cepat dingin. 4. Aksi ombak dan arus. Perairan estuari yang dangkal menyebabkan tidak terbentuknya ombak yang besar dan arus di estuari disebabkan oleh pasang surut dan aliran sungai. Kelima, kekeruhan. Besarnya partikel tersuspensi dalam perairan estuari pada waktu tertentu dalam setahun menyebabkan air menjadi sangat keruh. Yang keenam, ada oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Pada estuari, kandungan oksigen sangat ditentukan oleh keadaan sekitar estuari. Apabila di sekitar estuari banyak ditumbuhi pepohonan serta dipengaruhi oleh produktivitas organisme di dalam air yang dapat menghasilkan oksigen, maka kandungan oksigennya akan banyak. Begitupun sebaliknya, jumlah oksigen dalam air akan bervariasi sesuai dengan variasi suhu dan salinitasnya. Selanjutnya, habitat estuari. Kolam air di estuari merupakan habitat untuk plankton, fitoplankton, dan zooplankton. Neuston, organisme setingkat plankton yang hidup di lapisan permukaan air, dan nekton, organisme makro yang mampu bergerak aktif. Di dasar estuari hidup berbagai jenis organisme baik makro maupun mikro yang disebut bentos. Setiap kelompok organisme dalam habitatnya menjalankan fungsi biologis masing-masing. Misalnya, fitoplankton sebagai produsen melakukan aktivitas produksi melalui proses fotosintesis. Bakteri melakukan perombakan bahan organik organisme mati menjadi nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh produsen dalam proses fotosintesa. Dalam satu kelompok organisme, misalnya plankton atau bentos, maupun antar kelompok organisme, misalnya antara plankton dan bentos, terjadi suatu hubungan tropik makan-memakan satu sama lain sehingga membentuk suatu hubungan jaringan makanan. Kemudian ada jaringan makanan di estuaria. Dasar dari jaringan makanan di estuaria adalah konversi energi matahari menjadi energi dalam bentuk makanan
yang dilakukan oleh tumbuhan rawa. Saat tumbuhan mati, protozoa dan mikroorganisme lain mengkonsumsi material tumbuhan yang mati tersebut. Invertebrata kecil merupakan makanan bagi detritus. Detritus kemudian dimakan oleh ikan, burung, serta predator lainnya. Pada ekosistem, estuari dikenal ada 3 tipe rantai makanan yang didefinisikan berdasarkan bentuk makanan atau bagaimana makanan tersebut dikonsumsi. Grazing, detritus, dan osmotik. Fauna di estuaria seperti udang, kepiting, kerang, ikan, dan berbagai jenis cacing berproduksi dan saling terkait melalui suatu rantai dan jaringan makanan yang kompleks. Yang terakhir ada peran ekologis estuaria. Yang pertama, merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengan garis pantai lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan atau feeding ground. Ketiga, memenuhi kebutuhan berbagai spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai tetapi bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi atau sebagai tempat tumbuh besar atau nursery ground. Yang keempat, sebagai potensi produksi makanan laut di estuari yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami, sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti diterapkan di Jepang. Dapat meningkatkan 5 sampai puluhan kali dari panen yang diproduksi populasi liar. Baiklah, sekian materi yang telah saya bawakan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.